setelah buang air? Nah, saya waktu itu pengen ngetes seberapa sih bersihnya orang sana. Karena ada pengumuman setelah buang air harap disiram. Saya tunggu di depan. Begitu ada orang keluar saya tanya, Bapak habis buang air? Iya, saya siram dia. Loh kok marah? Ini kan aneh. Kenapa diberi aturan seperti itu saya lakukan, saya dimarahin. Ini yang jadi masalah, maksudnya kita yang buang airnya, kita yang siramnya. Itunya, bukan lu udah habis, Bapak baru buang air, lu langsung disiram. Loh, ya iyalah kalau marah. kita aturannya jangan itu, setelah buang air harap disiram. Maksudnya kalau Anda buang air, siram sendiri. Itu dong aturannya biar jelas. Mikir dari mana? Maksudnya mikir gimana? Itu kan udah jelas seperti itu. Harusnya nggak semua harus kata per kata, Cak. Ya ini, coba kalau Anda jadi saya nih, membaca tulisan setelah buang air harap disiram. Apa yang Anda lakukan? Ya siram orangnya. Nah, kan? Siram orangnya. Gitu, silakan, Cak. Menurut Anda peran pemerintah, peran masyarakat, apa yang harus dilakukan? Silakan, biar Anda tenang gitu. Saya juga bisa tenang menyampaikan materi. Karena fasilitas umum ini ya, menurut data saya, 75% digunakan oleh umum, yang 25% umumnya tidak digunakan. Ini karena apa? Tadi sebabnya banyak. Karena orang merasa kurang nyaman. Iya. Akhirnya terbengkalai. Ya. Ketika dia terbengkalai tidak ada ngurus. Ya kan? Ya. Ini sebagai contoh, saya survei 100 orang yang masuk toilet umum di satu tempat. Ada 5 Toilet. 5 toilet di situ yang berjejer. 100 orang yang masuk toilet umum, 60 orang keluar. Yang 40 orang nggak jadi keluar. Saya lanjutkan. Enggak, yang 40 nggak jadi, lu keluar kenapa? Itu gimana caranya? Orang udah dia nggak jadi kan udah keluar, udah. Nah, kan, dia kan karena dia pengen ditahan dulu, ditunggu kan, pengen sampai keluar kan lama. Lu survei nungguin dia gitu. Dia lagi jongkok, itu harus lu dilakukan. tungguin. Pak, udah jadi keluar nggak Pak? Nih Pak. Anda Bapak salah. itu kayaknya setengah keluar, setengah enggak nih. Nah, ini Anda lebay nih. Lebay gimana? Nggak gitu juga, keles. Kan, Sep? Anda melakukan survei itu bukan berarti harus nungguin di... Enggak, itu namanya jongkok. Pak, itu namanya pandem. Pak, tandem. Pandem. Pandem tuh apa? Panas dalam. Panas dalam, iya ya. Ya, 100 orang yang masuk toilet umum, nah ini punya gestur yang berbeda-beda nih. Ya. Ini apa lagi? Loh, ini bagian saya untuk survei untuk menciptakan fasilitas umum yang nyaman, saya harus lakukan itu. Ya, tapi gestur tuh coba gimana? Anda nggak Ya, tahu. coba Ini saya dari 100 orang yang masuk toilet umum, 65 keluar dengan menutup hidung. Itu 65 orang. 65 berarti bau itu kan? Iya, keluar dengan menutup hidung. Ya. Yang 35 orang keluar lupa menutup resleting. Ini terjadi nih. Iya, mungkin. Karena apa? Yang 65 orang keluar dengan menutup hidung pasti karena bau. Iya. Yang 35 keluar lupa menutup resleting karena buru-buru. Buru-buru ini karena apa? Iya. Dia nggak tahan dengan kondisi yang kotor. Buru-buru sampai lupa nutup resleting. 35 orang. Salah satunya saya. Karena buru-buru ya Pak? Ya. Iya. Kenapa toilet umum itu cenderung kotor? Nah, kenapa? Kita harus ada perbandingannya. Karena satu, toilet pribadi biasanya lebih bersih kan. Terus kurangnya air. Ini unsur utama ini air. Iya. Toilet umum kita ini rata-rata kekurangan air. Ini sesuatu yang menurut saya ironis. Saya tanya, Anda masuk ke toilet umum itu untuk buang apa? Air. Buang air, kok bisa kekurangan air? Aneh kan? Iya ya, betul. Padahal ke situ Anda buang air loh. Iya, dan di dalam seadanya pun juga sudah ada air. Iya. Kok masih kurang? Lu buang air tuh istilahnya namanya buang air gitu. Oh, itu istilahnya ya? Istilahnya buang air. Ya. Jadi Bapak selama di toilet itu gimana? Selama ini saya masuk ke toilet umum bawa air saya buang ke situ. Ini kayaknya yang Tai Chi kayaknya Anda deh sekarang harusnya. Aduh. Nah, terus kita gini ya. Kita bisa tahu karakter seseorang dengan melihat bagaimana kondisi toilet
setelah orang itu masuk dan keluar. Ah, Ini saya amati. ya. Toilet dalam kondisi seperti initial kondisinya A. Begitu dia masuk, set, saya tunggu. Orang yang menggunakan toilet lebih dari 10 menit, berarti dia minim 10 menit di dalam toilet. Iya. Ya iyalah kan 10 menit dulu. Kan 10 menit, ya berarti 10 menit juga dong. Lah ya, Iya. begitu dia keluar, dari 10 menit itu bisa tahu karakter seseorang. Dari mana? Dari mana taunya? Satu, Ya. bau yang ditinggalkan. Wah, bau udah ditinggalkan, nggak ada orang kelihatan dari bau. Kalau tidak ada, berarti dia orang yang karakternya bersih dan suka menjaga kebersihan. Banyak kejadian di toilet umum, orang lupa menyiram. Itu Iya. sisa. 2, tisu yang ditinggalkan. Itu juga bisa menunjukkan apa yang dilakukan di toilet. Tisu. Paham ya? Tisu. Ya. Misalnya nih, tisu yang ditinggalkan itu ternyata bekas make up. Ya. Berarti dia masuk tadi membersihkan make up. Make up, ya betul. Ya kan? Ya. Kalau kita masuk tisunya hilang, Hah? ada loh yang seperti itu. Tisunya hilang berarti apa? Jadi tuh? awalnya ada tisu, begitu dia masuk keluar tisu hilang. Ya itu apa? Ya berarti dia nyolong tisu. Berarti dia masuk untuk mencari tisu. Iya. Nah, itu terjadi. Salah satunya saya. Dan yang paling efektif untuk tahu persis karakter seseorang Iya. setelah dia menggunakan toilet, bukan bau. Kalau dari bau dari sisa itu hanya sebagian kecil karakter. Supaya tahu persis, ada satu cara yang gampang. Dari mana? Kenalan, ngobrol, sharing bareng, itu tahu persis karakternya. Ya iyalah, kalau kamu kenal seperti itu ya pasti tahu dong, Cak. Nah terus kenapa Anda ngegas? Kamu pasti kalau kita perkenalan ya pasti tahu kita karakternya masing-masing. Akhirnya Anda tahu kan gunanya berkenalan? Iya, kalau kayak Apa? gitu sih. Nutulen udah. Ini kan untuk pembelajaran pada masyarakat kita. Artinya apa? Toilet umum itu adalah milik kita bersama dan untuk kepentingan bersama. Iya. Marilah kita Jaga bersama. bersama-sama. Iya betul, memang seperti itu. Anak saya aja saya latih kok Latih untuk selalu menjaga ya toilet bagus, umum. Bagus. Anak saya nggak pernah sekolah jaga toilet umum terus. Anak lo jaga toilet namanya. Ya namanya juga melatih biar bersih. Iya.